Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita alhamdulillah nih walaupun masih menunggu tapi ya lumayan lah nggak menunggu begitu lama. Teman-teman sudah hampir lengkap, udah 10 orang, dan sepertinya kita kedatangan murid baru ya. Ada Mbak Umi Solihati nih. Mungkin Mbak Umi boleh memperkenalkan namanya ya, namanya, panggilannya apa, kemudian asalnya dari mana gitu, biar teman-teman juga pada tahu. Mbak Jayanti, selamat malam Mbak Putri. Ya, boleh Mbak Umi memperkenalkan diri, nama, asal, tinggalnya di Taipei mana. Jadi kali aja nih teman-teman mungkin ada yang tetanggaan atau ada yang deket tempatnya, ya bisa saling bertemu gitu. Oh ya, ya selamat bergabung ya Mbak Umi. Semoga bisa mengambil apa yang bermanfaat yang kami berikan gitu, yang saya berikan khususnya. Mbak Umi ini asalnya dari Jatim. Mungkin ada siapa ya yang kemarin dari Jatim, saya lupa. Ya bisa. Jatimnya di mana Mbak Umi? Oke, dari Jember. Di timurnya Jawa Timur ya. Ya nggak sih? Mioli Kanti itu di Taipei atau di mana, Mbak? Oh, Taichung ya. Oke. Sebelah Hsinchu. Oh, deket-deket. Oh, Yuan kali ya. Oh, hao. Deket Taichung. Oke, selamat. Oke deh. Ya, itu tadi perkenalan singkat dari Mbak Umi ya. Sebelumnya untuk Mbak Umi, kita sudah pertemuan kelima nih. Jadi
lumayan lah, ada 4 pertemuan yang Mbak Umi lewatkan. Boleh nanti bisa diskusi sama teman-temannya apa yang misalnya ingin ditanyakan, atau boleh juga ke saya langsung, nanti bisa nanya-nanya lah ke temannya. Waalaikumsalam Mbak Dewi. Sebelumnya itu kita membahas mengenai pendapatan nasional. Nah, selama 4 minggu sebelumnya kita membahas pendapatan nasional. Pada malam hari ini kita sudah menyelesaikan bab pendapatan nasional. Jadinya kita ingin saya masuk ke evaluasi untuk bab pendapatan nasional ini gitu. Lebih tepatnya sih latihan soal. Jadi kita sama-sama menjawab nantinya. Apakah teman-teman masih mengingat apa yang sudah dijelaskan di minggu sebelumnya? Nah, untuk Mbak Umi, untuk mengejar ketertinggalannya boleh membaca buku modul yang diberikan gitu ya. Di grup FB-nya ada kok modul untuk pelajaran ekonomi. Kebetulan untuk saya pribadi, saya memegang 3 mata pelajaran untuk kelas ini. Pelajaran Bahasa Indonesia dan PKN. Seperti itu. Halo Mbak Bin. Bin ini baru juga ya? Mbak Bin, Mbak atau Mas? Iya, saya juga nggak ngerti nih Mbak. Oh, Bintang kali. Ya, mungkin. Mbak Bintang. Nah, masih ini ya, Mbak Ristiani dan Mbak Maya Ristiani ini beda ya. Oke deh. Ya, berarti udah ada chemistry antara Mbak Maya dan Mbak Bintang ya, udah tahu gitu. Bisa menebak, oh Bin ini adalah Mbak Bintang. Oke, alhamdulillah pada malam hari ini sebelum 9:30 udah full tim ya. Udah ada 12 orang. Biasanya kita menunggunya setengah jam dan kemudian baru yang datang 5 orang. Alhamdulillah. Jadi teman-teman alhamdulillahnya bisa menyelesaikan tugasnya mungkin, atau entah itu sembari mengerjakan misalnya udah bebas tugas ya bisa masuk ke kelas ini. Oke, sebelum masuk ke bab selanjutnya, ada baiknya kita melakukan ini ya, latihan soal atau evaluasi untuk bab ini, bab pendapatan nasional. Jadi merefresh teman-teman, ingatan teman-teman kembali, apakah teman-teman masih ingat apa yang sudah saya ajarkan sebelumnya. Oke, sudah siap? Oke, jelas ya? Gambarnya jelas kan? Oke. Ini udah, oh besarin dikit ya Mbak Afu, ini udah gede sih.
Sekarang gimana? Oke. Nah, untuk pertanyaan nomor 1. Pendapatan nasional adalah jumlah semua pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi di suatu negara selama 1 tahun. Ini merupakan arti pendapatan nasional jika ditinjau dengan pendekatan ayo apa? Ada A. Pemasukan, B. Pengeluaran, C. Pendapatan, D. Nilai produksi, E. Faktor produksi. Siapa lagi yang ingin menjawab nih? Baru Mbak Bintang, Mbak Afu, Mbak Dewi. Ada yang kira-kira apa? Teman-teman yang lainnya punya jawaban apa? Oke, ada jawab E, ada jawab C. Yang lebih tepatnya adalah jawabannya adalah E ya. Kita ketahui pendapatan nasional kan itu ditinjau dari tiga pendekatan. Ada namanya pendekatan melalui metode faktor produksi, pendapatan dan pengeluaran. Nah, kata kuncinya di sini kita lihat di sini adalah pendapatan nasional ditinjau dari faktor produksi. Nah, kalau ada kata-kata faktor produksi berbicara dengan produk yang dihasilkan gitu ya, faktor-faktor yang mendukung bagaimana pendapatan nasional itu dibentuk, maka yang terjadi adalah ini merupakan ciri-ciri pendapatan nasional berdasarkan pendekatan faktor produksi. Oke. Jelas? Udah tahu kan yang misalnya yang keliru, udah tahu. Yang ya nggak apa-apa, ini belajar. Kemudian, oke, untuk yang kedua nih, hampir sama bunyi soalnya. Perhatikan ya. Pendapatan nasional yang dihitung dengan cara menjumlahkan semua nilai barang dan jasa yang dihasilkan seluruh lapangan usaha di suatu negara selama 1 tahun merupakan ciri-ciri dari merupakan pendekatan ciri-ciri apa jawabannya kira-kira? Oke, jawabannya adalah ada yang jawab A, ada yang jawab D, jawab C. Oke deh. Oke, kita ulang ya. Saya juga keliru ternyata. Sorry. Nih, perbedaan pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 nih ada kaitannya.
Jadi pendapatan nasional yang dihitung dengan cara yang untuk nomor 2 yang dihitung dengan cara menjumlahkan semua nilai barang. Ya. Kita garis bawahi di sini. Nah, oke. Nah, menjumlahkan seluruh nilai barang. Jadi berkaitan dengan apa-apa saja yang diproduksi. Seluruh nilai barang dan jasa adalah merupakan ciri-ciri pendekatan. Harusnya jawabannya E ya. Saya juga keliru, sorry. Ini adalah E, merupakan faktor produksi. Yang tadi di nomor 1 adalah jumlah semua pendapatan. Jumlah semua pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi. Jadi ini berbicara orang yang menerima. Berarti kayak gaji gitu ya. Gaji, upah, ataupun ya itulah upah, gaji dan segala macam apa-apa yang diterima pemilik faktor produksi, entah itu yang memiliki menyumbang modalnya ataupun tenaganya dan segala macam, itu adalah pendekatan pendapatan karena jumlah semua pendapatan. Sorry saya meralat ya, saya keliru di sini. Jadi kebalik ternyata, saya kebalik. Di nomor 1 itu pendapatan, nomor 2 adalah faktor produksi. Oke. Jadi yang lebih tepatnya nomor 1 C, nomor 2 E. Oke. Kita lanjut ya. Maaf. Saya ralat. Oke, kita lanjut. Untuk pertanyaan nomor 3, pengeluaran untuk membeli perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor negara dan membayar gaji pegawai termasuk A. Pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, pengeluaran investasi, perubahan stok, atau pembentukan modal tetap domestik bruto. Kira-kira jawabannya apa? Oke. Oke, berarti seragam ya. Seragam, hampir semua seragam. Jawabannya adalah B. Iya, benar sekali. Pengeluaran pemerintah. Kenapa bukan C, pengeluaran investasi? Karena membeli perlengkapan kantor dan membayar gaji itu, kalau kita berbicara pengeluaran ya, ini bukan pengeluaran investasi, tapi kayak pengeluaran sehari-hari. Tapi di sini kita lihat ininya, titik apa yang ditekankan di sini adalah kantor negara. Berarti ini terkait dengan kegiatan konsumsi negara itu sendiri. Kalau misalnya di sini ditulis pengeluaran untuk membeli perlengkapan sehari-hari masyarakat, maka itu masuk ke dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Seperti itu. Iya, perlengkapan kantor itu inventaris, Mbak. Tapi pengeluaran investasi itu bukan maksudnya adalah pengeluaran inventaris gitu.
Kalau maksudnya di sini pembentukan modal tetap domestik bruto. Nah, kita ketahui apa sih yang membentuk apa pendapatan domestik bruto ya. Jadi semua barang-barang yang diproduksi oleh suatu negara, apapun yang diproduksi suatu negara, entah itu diproduksinya orang diproduksi oleh masyarakat itu sendiri ataupun masyarakat asing yang berada di negara kita, maka masuk ke dalam produk domestik bruto. Nah, kalau pembentukan modal tetap domestik bruto itu berhubungan dengan uh, kegiatan investasi yang dilakukan pemerintah di sini ataupun orang-orang yang masuk dalam golongan yang membentuk produk domestik bruto itu gitu. Jadi hal-hal yang diinvestasikan entah itu modalnya berupa uang atau modalnya berupa tenaga, tenaga kerja ataupun mesin gitu kan. Nah, itu adalah hal-hal hal-hal itu termasuk dalam pembentukan modal tetap domestik bruto. Seperti itu. Gimana? Jelas untuk Mbak Umi? Nah, yang tadi Mbak Dewi kan bilangnya inventaris ya. Inventaris itu bahasa lainnya dari perlengkapan. Investasi itu ya investasi kan kita ketahui bahwa apa yang kita tanam, apa yang kita investasikan, yang kita tanamkan akan kita memperoleh feedbacknya. Kalau misalnya kita berinvestasinya misalnya deposito berarti uang gitu kan, ya feedbacknya adalah bunga deposito yang akan kita terima gitu. Kalau misalnya kita menanam saham, berarti apa yang kita dapat investasi saham yang kita dapat adalah dividen, balikannya ya. Kalau misalnya kita investasinya berupa entah itu properti ataupun mesin, nah feedbacknya adalah mungkin itu salah satu menambah barang yang akan kita hasilkan gitu. Kalau inventaris sudah jelas apa yang kita keluarkan untuk membeli inventaris tidak akan kita rasakan manfaatnya gitu. Tidak ada feedback yang kita dapatkan, tapi kita cuman mendapat ininya gitu, mendapatkan apa manfaat dari penggunaan barang itu gitu. Itu pun kan kalau inventaris itu kita pakai misalnya nih membeli barang inventaris stok untuk sebulan gitu. Apa yang kita stok apa yang kita simpan atau kita beli untuk 1 bulan akan habis untuk 1 bulan juga. Inventaris itu contohnya nih ATK, alat kantor gitu, dan barang-barang yang nilainya ya bisa habis pada masa itu gitu. Oke, untuk Mbak Dewi gimana? Oke ya, kita lanjut. Pertanyaan nomor 4. Jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan warga negara asing yang ada di wilayah negara tersebut disebut. Nah, saya udah sebut tadi nih. Jawabannya apa? Saya sempat menyebutnya.
Yang lain? Yuk perhatikan. Jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan warga negara asing yang ada di negara tersebut, disebut produk nasional bruto kah, pendapatan nasional bruto kah, pendapatan nasional neto, produk domestik bruto, atau produk domestik neto. Apa kira-kira? Oke. Wah, kita lihat. Yang lain? Mbak Umi jawab A, B, B, A, B. Kisarannya A dan B ya. Ada yang punya jawaban lain? Ada yang udah jawab D. Mbak Atun dan Mbak Dewi. Oke deh. Ya, jawabannya adalah D, seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi, nih, ini ya, kalau kita berbicara, kita lihat jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan. Berarti kalau jumlah nilai barang dan jasa tidak jauh-jauh, pasti kita ininya ya, kuncinya, oh kalau berbicara dengan jumlah nilai barang dan jasa berarti ya nggak jauh-jauh dari istilah produk kan. Berarti yang ada kata pendapatannya udah hilang tuh, BC sebenarnya hilang. Nah, pilihannya adalah di produk nasional bruto dan produk domestik bruto dan produk domestik neto. Nah, di sini perbedaan produk nasional bruto dan produk domestik bruto adalah di sini ada kata kunci adalah termasuk yang dihasilkan warga negara asing yang berada di negara tersebut. Artinya ini menandakan bahwa yang dibicarakan adalah produk domestik bruto. Kalau produk nasional bruto, semua apapun yang dihasil pendapatan nasional menurut produk nasional bruto adalah nilai semua barang yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu dalam 1 tahun. Yang dimana di sini di luar dari warga asing yang tinggal di negara tersebut gitu. Oke, dicermati lagi gitu ya.
Udah jelas? Jadi untuk nomor 4 adalah delta. Selanjutnya, produk nasional bruto yang dikurangi dengan penyusutan menghasilkan pendapatan nasional neto, produk nasional neto, pendapatan bebas, produk nasional bruto, atau produk domestik bruto. Kira-kira jawabannya apa? Ada lagi yang ingin menjawab? Oke deh, semua sepakat B ya, berarti udah ngeh. Oke, jawaban 5 adalah B. Nggak perlu dibahas lagi kan, udah jelas produk nasional bruto dikurangi penyusutan adalah hasilnya adalah produk nasional neto. Oke, move ke nomor 6. Nah, satu negara pada tahun 2000 memiliki data sebagai berikut. Produk nasional brutonya itu adalah 500.000. Kemudian penyusutannya adalah 60.000. Pajak tidak langsungnya adalah 20.000. Berapakah pendapatan nasional neto atau net national income negara tersebut? Jawabannya apa? Net national income atau produk nasional neto. Net national income maksud saya, sorry. Apa jawabannya? Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C. D dan E supaya bisa melengkapi nih semua jawaban di ini. Oke, jawabannya adalah C ya. Oke deh. Nah, kita lihat
di nomor 5 kan itu ada namanya produk apa sih itu produk nasional bruto dikurangi penyusutan, kita peroleh produk nasional neto. Nah, kemudian di sini yang ditanyakan adalah pendapatan nasional neto, di mana pendapatan nasional neto itu diperoleh dari produk nasional neto dikurangi dengan pajak yang tidak langsung. Salah satunya di sini sudah disebut ya, di state ada pajak tidak langsung. Berarti sesuai dengan aturan, pendapatan nasional neto adalah GNP, gross national product, dikurangi depreciation atau penyusutan, dan dikurangi indirect tax atau pajak tidak langsung, menghasilkan NNI sebesar 420.000. Berarti jawabannya C. Oke. Jelas ya? Kalau seumpama saya ngejelasinnya terlalu cepat, mohon dikontrol gitu. Oke, kita move. Waalaikumsalam, Mbak Nila. Oke, kita move ke nomor 7. Berikut ini yang bukan tujuan dalam mempelajari pendapatan nasional. Ada kata bukan, berarti cari yang tidak benar atau kurang sesuai. Apa? Ada yang jawab A, ada yang jawab D. Oke, kisarannya A dan D. Jadi tujuan dari mempelajari pendapatan nasional ini adalah pertama, kalau kita lihat nih unsur-unsur yang mempengaruhi pendapatan nasional, kita bisa lihat berapa barang yang dihasilkan dalam suatu negara. Kemudian salah satunya berapa pendapatan yang diperoleh suatu negara. Kalau sesuai dengan metode pendapatan ya. Kalau pengeluaran berapa konsumsi yang dikeluarkan oleh negara tersebut. Nah, yang agak kurang sinkron dengan ini kita bahas satu-satu ya. Membantu membuat rencana pembangunan. Oke, ini salah satu tujuan ya. Ketika kita lihat hasil dari pendapatan nasional, maka ini sebagai alat bantu untuk pemerintah dalam membuat rancangan pembangunan ke depannya. Jadi hal-hal apa sih yang digunakan atau hal-hal apa yang kurang untuk negaranya, maka dengan ini tuh bisa membantu untuk membuat perencanaan pembangunan. Jadi itu udah jelas. Kemudian menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan ekonomi. Ini juga jelas. Karena kalau kita bisa lihat ya, pendapatan nasional pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan faktor produksi, di situ tuh kita bisa lihat potensi negara kita itu di mana, karena di situ tuh melibatkan banyak sektor industri, ada perkebunan, pertanian, kelautan,
industri dan industri lainnya. Nah, disinilah orang-orang yang di pemerintahan kita, khususnya di bidang ekonomi itu, bisa sebagai acuan dalam menganalisa kemajuan ekonomi di negara tersebut. Berarti A dan B benar. Kemudian C, mengetahui kemajuan ekonomi suatu negara. Jelas ya, karena salah satu alat ukur dalam menentukan negara ini maju atau tidak, ya salah satunya dari pendapatan nasional. Jadi C juga masuk. Kemudian E, memperoleh taksiran nilai barang dan jasa secara akurat atau mengetahui laju inflasi. Jadi yang kurang tepat di sini adalah D, mengetahui laju inflasi. Karena kita tidak berbicara masalah harga di sini. Kalau memperoleh taksiran nilai barang dan jasa secara akurat, iya, karena di faktor produksi kita di pendekatan faktor produksi kita bisa mengetahui nilai-nilai barang tersebut, karena pendapatan nasional berdasarkan faktor produksi kan membahas nilai barang dan jasa yang dihasilkan negara tersebut. Jadi jawabannya di sini yang bukan tujuan mempelajari pendapatan nasional adalah mengetahui laju inflasi. Tahu gimana? Sejauh ini oke. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan nomor 8, upah atau gaji, sewa, bunga, dan keuntungan merupakan komponen pendapatan nasional jika ditinjau dengan pendekatan apa? Ya, berbicara upah, gaji, sewa, bunga itu merupakan komponen penyusun pendapatan nasional berdasarkan pendekatan apa? Ada yang jawab B, ada yang jawab A. Yang lainnya? Saya beri kesempatan. Masih ada lagi yang ingin menjawab untuk nomor 8 nih. Oke, nggak ada lagi ya. Jadi berbicara upah, gaji, sewa, apa sih ini? Nah, ini adalah hal-hal yang diterima ya, hal-hal yang diterima penyedia produksi. Upah atau gaji itu diterima oleh faktor produksi, yaitu karyawan. Kemudian sewa diterima oleh pemilik sewa, ya, pemilik modal tempat ataupun modal tempat atau modal lahan. Kemudian bunga adalah ya yang memiliki modal, entah itu modal uang, modal saham dan sebagainya. Maka ini
masuk dalam kategori pendapatan. Karena berbicara apa yang diterima gitu. Nih, komponen pendapatan nasional jika ditinjau dengan pendekatan pendapatan. Jawabannya adalah A. Oke, jelas ya? Oke. Saya lanjut. Berdasarkan pendekatan nilai produksi di Indonesia, komponen pendapatan nasional itu terdiri atas 8 pekerjaan, 8 industri, 9 industri, 9 lapangan usaha, 9 departemen atau 8 jenis usaha. Jawabannya kira-kira apa? Berdasarkan pendekatan nilai produksi. Oke, ada yang semua sepakat kayaknya, B. Yang lain gimana nih? Ada jawaban lain? Ayo yang buka Google katanya. Menurut Mbak Bin apa? Mbak Bintang. Yang lain gimana nih?
Udah nggak ada yang mau menjawab nih. Yang lain ini aja nih yang aktif menjawab. Yang lain gimana, idem atau gimana nih? Oke. Jawaban yang lebih tepat adalah 9 lapangan usaha C. Kenapa? Karena di sini kita lihat berdasarkan pendekatan produksi, hal yang paling erat atau paling dekat kaitannya kalau kita berbicara nilai produksi itu adalah menjumlahkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor. Sektor di sini diartikan sebagai lapangan usaha. Jadi lebih tepatnya adalah lapangan usaha. Kalau misalnya kita mengerucutkan ke kata industri, industri berarti lebih menitik beratkan ke ini ya, ke seperti misalnya apa yang kita peroleh barang mentahnya kemudian diolah jadi barang jadi gitu, ada proses produksi lagi, makanya itu masuk ke dalam industri. Tapi kalau lapangan usaha itu lebih luas, misalnya kita menanam padi, menjualnya beras, kan ya itu adalah memang produk hasil atau produk langsung dari pertanian itu gitu kan, nggak ada proses produksi di situ gitu. Jadi nggak bisa dimaksudkan ke industri-industri, lebih spesifik gitu, lapangan usaha lebih umum dan lebih mencakup semua industri seperti itu. Gimana, jelas atau gimana? Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut. Nomor 10, adanya kekerasan, terorisme, perang antar suku, gerakan separatis, dan sejenisnya bisa mempengaruhi pencapaian pendapatan nasional suatu negara. Hal itu merupakan faktor yang mempengaruhi pendapatan dalam bentuk apa? Stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan, kebijakan pemerintah, kualitas SDM, atau kualitas SDA.
Jawabannya adalah oke, sepakat semua ya. Stabilitas, keamanan jelas. Ini udah jelas sekali. Tidak perlu ada penjelasan lebih lanjut. Berbicara kekerasan, terorisme, berarti yaitu terkait dengan stabilitas keamanan. Oke, untuk nomor 11. Dua faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan per kapita, yaitu A. Pendapatan nasional dan jumlah petani, B. Pendapatan nasional dan jumlah penduduk, C. Pendapatan nasional, entah itu GDP atau GNP, dan jumlah penduduk, D. Pendapatan nasional dan jumlah lapangan usaha, atau E. Pendapatan perseorangan dan jumlah penduduk. Jawabannya apa? Ya, oke, jawabannya adalah yang lain. Masih ada yang ingin menjawabkah? Oke, jawabannya adalah sudah seragam, C, jelas. Kita bisa lihat jawabannya di yang membentuk ini, yang membentuk atau rumus dari Google. Ya, kalau Google mah ininya tempat mencari semua jawaban gitu, Mbak. Ya, kita lihatlah kita melihat itu kan kalau berbicara dengan pendapatan per kapita, rumusnya adalah GDP per jumlah penduduk atau GNP per jumlah penduduk. Jadi apa-apa yang mempengaruhi ya faktor itu tadi gitu. Ya boleh nyari di Google tapi harus dipahami gitu ya. Oke, untuk nomor 12. Yang merupakan manfaat perhitungan pendapatan per kapita adalah dari 5 pilihan ini. Itu dapat mengetahui stabilitas keamanan, mengetahui tingkat ekonomi negara,
membandingkan tingkat kemakmuran antar negara, melihat perkembangan uang beredar sebagai pedoman kebijakan ekonomi. Jawabannya apa? Jawabannya adalah apa? Kita lihat di sini faktor-faktor yang merupakan manfaat menghitung pendapatan per kapita adalah kalau di pendapatan per kapita kan kita tidak menyinggung ini ya, menyinggung jumlah yang uang yang beredar, tidak ada sama sekali. Maka itu coret. Jadi berarti ada yang, kalau ada pilihan 4 itu kurang tepat. 1 juga kurang tepat, soalnya berbicara mengetahui stabilitas keamanan. Kalau berbicara stabilitas keamanan itu lebih global lagi gitu kan. Nah, kalau lebih global berarti yang lebih cocoknya itu pendapatan nasional. Nah, di sini pendapatan per kapita. Jadi berapa berapa pendapatan masyarakat, berapa pendapatan rata-rata masyarakat dalam suatu negara, pendapatan tok yang dibahas. Jadi yang lebih cocoknya di sini adalah pilihan 2, 3, 5. Berarti jawabannya B. Nah, dari pendapatan per kapita itu bisa mengetahui tingkat ekonomi suatu negara, bisa juga mengetahui bagaimana sih kemakmuran, mengukur kemakmuran dalam negara tersebut, dan juga bagaimana negara tersebut membuat pedoman dalam membuat kebijakan ekonomi negara tersebut. Jadi jawabannya adalah bravo. Kalau bukunya dibaca dan rajin googling gitu kan udah tahu lah kalau ada soal kayak gini. Oke, selanjutnya pendapatan per kapita yang rendah menunjukkan seluruh penduduk pasti miskin. Jadi, pendapatan per kapita yang rendah menunjukkan seluruh penduduk pasti miskin. Kita lihat pilihannya. A, di pilihan pertama adalah A, pernyataan di atas salah karena untuk mengukur kemakmuran digunakan pendapatan domestik bruto. Pilihan kedua yaitu B, pernyataan di atas benar karena tidak ada lagi penduduk yang miskin. C, pernyataan di atas salah karena pendapatan per kapita hanya angka atau pendapatan rata-rata. Atau D, pernyataan di atas membingungkan. E, pernyataan itu tidak jelas. Udah pasti nih pilihan D dan E, ya udah nggak mungkin lah ya sebagai pilihan. Jadi kisarannya A, B, dan C doang. Soalnya kalau D dan E itu apa ya, menggambarkan ini kayaknya nggak ada pilihan lain nih, ngasih pilihan tambahan aja gitu supaya genap pilihannya ada 5. Kalau teman-teman nggak tahu bisa jadi menjawab pernyataan di atas membingungkan. Gitu. Mana nih?
Jawabannya adalah buyar mulu nih. Oke deh, jawabannya adalah yang lebih tepat adalah C. Jawabannya adalah C. Kenapa? Di sini, pendapatan per kapita yang rendah menunjukkan seluruh penduduk pasti miskin. Ada kata pasti di sini. Sedangkan pendapatan per kapita itu adalah pendapatan rata-rata. Kita tidak bisa menyamaratakan lah ya, menyamaratakan semua orang di negara tersebut itu memiliki pendapatan seperti itu gitu. Kalau berbicara pendapatan per kapita adalah pendapatan standar yang ada di negara tersebut gitu. Kenapa itu tidak benar? Karena di sini dia bilang pernyataan di atas salah karena untuk mengukur kemakmuran digunakan PDB, pendapatan domestik bruto. Ya tidak, alasannya kurang tepat gitu. Pendapatan per kapita juga salah satu, tapi tidak bisa disamaratakan gitu karena berbicara dengan pendapatan rata-rata. Untuk nomor B, pernyataan di atas benar karena tidak ada lagi penduduk yang miskin. Salah, ini juga salah karena menyamaratakan gitu. Yang benar adalah pilihan C. Kemudian untuk nomor 14, untuk mengukur meratanya tidaknya distribusi pendapatan nasional yang digunakan adalah, ayo apa? Jawabannya adalah B, koefisien Gini. Oke, kita lanjut. Pendapatan yang diterima pemilik tanah.
Oke, untuk koefisien Lorentz itu tidak ada. Adanya namanya kurva Lorentz. Jadi untuk mengukur merata tidaknya distribusi pendapatan nasional, kita gunakan ada dua metode, yaitu melalui koefisien Gini dan melalui standar World Bank. Nah, kalau menggunakan koefisien Gini digambarkan melalui kurva Lorentz, ada ininya, ada metodenya gitu. Kalau misalnya berdasarkan kriteria World Bank, ya ada spesifikasi tertentu atau persyaratan tertentu. Nomor 15 apa? Pendapatan yang diterima pemilik tanah disebut Oh iya, modulnya itu bisa di-download Mbak Umi di grupnya kalau udah masuk di grup KPC itu kan 02 KPC X1 itu ada file. Nah, lihat di yang sudah diupload, di situ ada kumpulan-kumpulan modulnya yang sudah diupload. Ada modul bahasa Indonesia, ada modul ekonomi, dan Mbak bisa download dari situ. Jadi saya lanjut ya. Pendapatan yang diterima pemilik tanah disebut bukan keuntungan ya, tapi adalah sewa. Bunga untuk misalnya meminjamkan modal berupa uang. Kalau keuntungan itu apa yang kita jual atau apa yang kita jual, dapatnya keuntungan. Kemudian kalau pendapatan pemilik tanah, kalau misalnya tanahnya itu disewakan, ya namanya ya dapat harga sewa gitu. Upah dan gaji mirip. Kalau upah itu lebih ke buruh lepas, buruh harian, buruh gitu ya. Kalau gaji ya kayak pegawai tetap gitu. Nama pendapatannya disebut gaji. Kemudian nomor 16, bila 40% penduduk termiskin memperoleh pendapatan lebih dari 17%. Nah, ini tadi saya sebutkan ada dua metode dalam mengukur ke penyimpangan dari pendapatan nasional itu tadi. Nah, bila salah satunya adalah koefisien Gini dan yang kedua adalah berdasarkan standar World Bank atau Bank Dunia. Nah, ini nomor 16 ini berbicara dengan standar World Bank. Kita lihat di sini, bila 40% penduduk termiskin memperoleh pendapatan lebih dari 17% dari keseluruhan pendapatan nasional, maka menurut Bank Dunia hal tersebut tergolong tingkat ketimpangan yang ada 3 syarat tuh. Di bukunya ada 3 syarat. Ada tinggi, sedang, dan rendah. Jawaban yang lebih tepat adalah ialah C, rendah. Jadi di sini bisa dilihat nanti di bukunya ya, halaman 292 ada tuh kriteria distribusi pendapatan yang menurut World Bank. Kalau misalnya lebih di bawah dari 12%, maka itu tingkat ketimpangannya tinggi. Kalau range-nya dari 12 sampai 17% dianggap sedang, dan di atas 17% dianggap rendah. Nah, di sini soalnya adalah pendapatan lebih dari 17% atau di atas dari 17%. Makanya jawabannya C. Selanjutnya nomor 17, pendapatan per kapita merupakan
Oke, pengertiannya pendapatan per kapita apa? Jawabannya adalah, saya percepat ya, adalah C. Jadi rumus dari pendapatan apa itu pendapatan per kapita adalah jumlah pendapatan yang diterima selama 1 tahun per jumlah penduduk. Jadi lebih tepatnya adalah C. Kemudian 18, salah satu manfaat menghitung pendapatan nasional. Manfaat menghitung pendapatan nasional adalah jawabannya di sini yang lebih tepatnya adalah mengetahui struktur ekonomi. Oke. Super cepat ya, waktunya udah hampir selesai. Pendapatan perseorangan jika dikurangi pajak langsung menghasilkan, jawabannya adalah di sini C, disposable income atau pendapatan bebas. Kemudian menurut pendekatan pengeluaran, GNP, Gross Domestic Product, dapat dirumuskan sebagai, jawaban yang lebih tepatnya adalah bravo ya. Oke, berhubung udah selesai, udah habis waktunya, saya akhiri pertemuan pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.